Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif, materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Macam-macam zat aditif. 1. Pewarna. 2. Pemanis. 3. Pengawet. 4. Penyedap. 5. Pemberi aroma, 6. Pengental, dan 7. Pengemulsi. 1. Pewarna. Tujuannya untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Terbagi menjadi pewarna alami. Macam-macam pewarna alami yang biasa digunakan seperti pada tabel. Ada juga pewarna buatan, yaitu seperti pada tabel. Selanjutnya adalah pewarna buatan yang dilarang untuk makanan dan minuman. Dua, pemanis. Terdiri dari pemanis alami, yaitu gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Ada juga pemanis buatan seperti pada tabel. Tabel menunjukkan perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan jika dibandingkan dengan gula pasir. 3. Pengawet. Berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme, reaksi kimia seperti pengasaman, oksidasi, pencoklatan, dan reaksi enzimatis. Pengawetan secara alami yaitu pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Adapun pengawet buatan seperti pada tabel berikut. 4. Penyedap. Terdiri dari penyedap alami, yaitu garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, klaus, kunyit, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Penyedap buatan yaitu MSG dan MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Penggunaan MSG berlebih dapat menyebabkan sindrom restoran Cina dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Dosis maksimal yaitu 120 mg per kilogram berat tubuh. Misalnya berat tubuhmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yaitu 480 mg. Selanjutnya 5. Pemberi aroma. Pemberi aroma dari bahan alami contohnya ekstrak buah nanas, ekstrak anggur, minyak atsiri, vanili, dan murbei. Pemberi aroma sintesis disebut dengan esens, misalnya perasa apel, perasa pisang, perasa nanas, perasa vanili, dan perasa aroma anggur. 6. Pengental. Digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Berikut contoh pengental alami. 7. Pengemulsi, yaitu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh pengemulsi adalah lecitin yang terdapat pada kuning telur dan kedelai. Lecitin banyak digunakan pada mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mentega dan mayones akan terpisah. Selanjutnya kita bahas zat adiktif.
Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang terdapat dalam teh. Jenis-jenis zat adiktif. A. Narkotika. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin, potau, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, contoh morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaannya dapat merusak masa depan generasi muda. B. Psikotropika. Merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Penggolongannya dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi, LSD, STP. Golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. C. Zat psikoaktif lainnya, yaitu zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh zat psikoaktif yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Bila seseorang meminum alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Bila terminum metanol, sejenis alkohol, dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau biasanya digunakan dalam pembuatan rokok, sehingga orang yang merokok tahan kantuk dan lebih aktif. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Berikut kandungan zat berbahaya dalam rokok. Adapun kafein terdapat dalam kopi dan juga dalam teh walau dalam jumlah sedikit. Kafein tidak ada larangan dalam penggunaannya. Kopi dikonsumsi agar tidak mengantuk. Mengonsumsi kopi tidak dilarang tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh, yaitu stimulan. Merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, tekanan darah. Sedatif atau dikenal dengan depresan memiliki efek berkebalikan dan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Berikut contoh halusinogen. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan.
Dampak penggunaan narkotika. Pengguna heroin, morfin, dan opium dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik, dapat meningkatkan resiko terkena virus HIV. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, meningkatnya denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi pan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, dan lain-lain. Efek jangka panjang menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, bahkan dapat menyebabkan stroke dan kematian. Berikut dampak negatif penggunaan Nipam atau Nitrazepam. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan zat psikoaktif lainnya. Berikut dampak negatif penggunaan inhalansia. Penggunaan alkohol dapat menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, dan keinginan untuk merusak. Berikut bahaya alkohol untuk jangka panjang. Berikut bahaya merokok bagi kesehatan. Selanjutnya, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. 2. Meningkatkan harga diri. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. 4. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. 5. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. 6. Terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba. 7. Menerapkan pola hidup sehat. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Melakukan kegiatan yang positif. 10. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.